Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar bersama Bunda Yuni? Hari ini kita akan belajar di subtema 4, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Hayo, siapa yang mempunyai pengalaman di tempat wisata? Pastinya banyak, bukan? Nah, jangan lupa sebelum kalian menyimak materi dari Bunda, pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, ya, sudah sholat duha. Lalu kalian siapkan buku petiknya, kalian siapkan buku tulisnya, dan kita mengawali pembelajaran ini dengan bacaan doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah kalian masih tetap ingat? Kita akan belajar tentang puisi. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat atau menulis puisi, lalu belajar membaca puisi. Nah, jangan lupa ya, disimak tugasnya dengan baik, dan apabila ada materi yang tidak kalian pahami, kalian boleh mencatatnya di buku catatan. Selamat belajar bersama Bunda Yuni. Di pembelajaran 1 kita belajar menyimak pembacaan puisi. Nah, saat kita menyimak pembacaan puisi, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa saja yang perlu diperhatikan, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi ketika membaca puisi. Ayo, apakah kalian masih ingat ada 3 hal ya? Kalian harus tahu untuk menanggapi ketika teman kalian ada yang membaca puisi. Ada artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata-kata. Jadi kata-kata indah yang ada di dalam puisi itu harus jelas ya. Misalkan hujan, ya harus jelas hujan. Yang kedua, intonasi, yaitu ketepatan penekanan nada. Jadi ada nada yang atau kata yang diucapkan dengan nada tinggi ataupun pelan sesuai dengan tema puisi. Yang ketiga yaitu ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah raut wajah kita saat membaca puisi. Misalkan puisi itu menceritakan dengan tema sedih, maka raut wajah kita sedih. Ada puisi dengan bertemakan gembira, senang, bahagia, seperti itu. Jadi raut wajah kita itu harus sesuai dengan isi puisi itu. Jadi ketika kalian membaca puisi, dari artikulasi, intonasi, ekspresinya harus sesuai ya. Artikulasinya tadi apa? Setiap katanya diucapkan dengan jelas, dengan lantang ya, tidak boleh terburu-buru dengan ditebak dan tidak boleh terlalu pelan. Jadi harus sedang saja. Jadi diucapkan dengan perlahan agar terdengar jelas. Lalu intonasinya yaitu penekanannya. Penekanannya suara pada kata-kata yang kalian ucapkan saat membaca puisi. Dan ekspresinya juga harus sesuai ya, sesuai dengan tema kalian membuat puisi. Setelah itu kita akan belajar tentang
mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah, apa ya bahan buatan? Kita artikan kembali. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya apa saja? Ada karet. Karet itu dari pohon karet ya. Getahnya itu bisa diolah menjadi karet. Plastisin atau malam, benang wol ya. Lalu ada plastik, ada kertas, dan ada kain perca. Nah, bahan-bahan tersebut dapat kita gunakan untuk membuat kerajinan tangan. Nah, jadi tidak hanya dengan bahan alam saja, kita bisa memanfaatkan tenaga manusia, yaitu bahan buatan. Jadi bahannya itu dibuat oleh manusia. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Nah, di sini ada beberapa alat untuk membuat kerajinan. Yang pertama, ada pemotong. Pemotong itu adalah alat untuk memotong bahan. Nah, ya, pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Nah, contohnya apa alat pemotong bahan? Yaitu gunting. Nah, gunting itu gunanya untuk apa? Gunting digunakan untuk memotong bahan yang tipis. Ya, misalkan ketika kita memotong kertas, kardus, atau kain. Tapi ingat anak-anak, kita harus menggunakan gunting di bawah pengawasan orang tua kalian ya. Jadi, gunting digunakan untuk apa? Gunting itu adalah alat pemotong bahan. Digunakan untuk apa? Untuk memotong bahan yang tipis, yaitu kertas, kardus, atau kain. Dan yang kedua, yaitu ada perekat. Nah, perekat itu apa? Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Nah, perekat itu kita gunakan sesuai dengan jenis prakaryanya. Misalkan ketika kita membuat prakarya atau kerajinan tidak menggunakan perekat, ya tidak apa-apa. Contoh alat perekat itu apa? Yaitu lem dan selotip. Nah, selotip itu isolasi itulah anak-anak. Nah, lem itu adalah perekat dalam bentuk cairan ya. Lem adalah perekat dalam bentuk cairan. Sedangkan selotip itu adalah perekat yang terbuat dari plastik. Nah, seperti double tip ya. Lalu ada isolasi. Nah, lakban. Nah, seperti itu adalah contoh selotip. Jadi, perekat itu adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Apa saja contohnya? Yaitu lem dan selotip. Yang ketiga ada pewarna. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya kita indah dilihat, agar menjadi lebih menarik dan cantik. Pewarna itu ada macam-macam ya. Ada krayon, pensil warna, spidol warna, atau cat air. Jadi, ketika menggunakan pewarna juga harus disesuaikan. Kita membuat kerajinan apa? Misalkan kita menghias kardus atau menghias dari botol plastik. Nah, itu kita bisa menggunakan cat air. Kita bisa menggunakan cat air. Ketika kita menggunakan pensil warna, ya tidak bisa. Kita menggunakan spidol warna, nah tidak menyatu ya. Jadi harus disesuaikan kita membuat kerajinan apa. Jadi tadi ada bahan dan alat. Bahannya apa saja? Bahan buatan yaitu yang dibuat oleh manusia.
Setelah itu kita juga memerlukan alatnya untuk membuat kerajinan. Tentunya ketika kita membuat kerajinan pasti ada bahan dan alatnya. Nah, alatnya ada pemotong, perekat, dan pewarna. Menyelesaikan masalah panjang benda. Ayo kita ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda. Kita ingat kembali ya, satuan panjangnya yaitu 1 meter sama dengan 100 meter. Nah, pertama-tama kita harus memperhatikan dulu anak-anak satuan ukuran panjang pada soal. Apakah itu berbentuk meter, apakah itu berbentuk sentimeter. Jika satuan panjangnya sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjangnya kita samakan terlebih dahulu. Misalkan, Bunda mempunyai contoh ini. Dedi memiliki 2 tongkat yang sama panjang. Nah, panjang setiap tongkat itu 100 cm. Berapa meter ya jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Nah, sekarang Dedi kan membeli 2 tongkat. Nah, setiap satu tongkatnya itu 100 cm. Yang ditanyakan yaitu berapa meter. Nah, berapa meter jumlah panjang kedua tongkat? Berarti 100 cm kita ubah dulu menjadi meter. 100 cm ketika kita mengubah menjadi meter berarti sama dengan 1 meter. Berarti setiap tongkat memiliki panjang 1 meter. Jika dijumlahkan ada 2 tongkat berarti 2 meter. Nah, jadi tergantung soalnya ya. Jadi kalian perhatikan dulu soalnya, satuan ukuran panjang pada soalnya itu apakah sama atau tidak dan apa yang ditanyakan. Jika yang ditanyakan cm, soalnya cm, jika ditanyakan hanya jumlahnya saja ya sudah kalian jumlahkan, satuannya sama-sama cm. Tetapi ketika yang ditanyakan meter maka kalian ubah dulu cm ke dalam meter dan sebaliknya. Di pembelajaran 2 kita akan belajar pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Nah, sila keempat Pancasila ini dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Nah, sebelum kita pergi berwisata, kita pastikan dulu kemana atau kita diskusikan terlebih dahulu. Jadi kita menjelaskan masalah kita saat kita berdiskusi itu termasuk contoh pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi sebelum kita memutuskan tujuannya kemana kita akan pergi berwisata, sebaiknya kita bermusyawarah terlebih dahulu. Dan musyawarah itu biasanya dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dalam musyawarah setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, keputusan dalam musyawarah itu diambil secara mufakat. Jadi itu sudah hasil akhirnya dan sudah disetujui oleh anggota yang mengikuti musyawarah atau diskusi. Jadi, setiap anggota musyawarah sebaiknya harus menerima keputusan dengan lapang dada. Dan musyawarah itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi, apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi, musyawarah adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan ada contoh lain yaitu ketika kalian bermusyawarah, kalian juga belajar menghargai pendapat orang lain
dan menyampaikan pendapat dengan santun. Nah, ketika kalian menghargai pendapat orang lain, kalian sudah menerapkan sila keempat. Dan ketika kalian menyampaikan pendapat kalian dengan cara yang sopan, yang santun, itu juga sudah menerapkan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Jadi anak-anak, sila keempat Pancasila itu mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Nah, perbedaannya itu banyak. Apa perbedaan pendapat, perbedaan kesetujuan kita pergi kemana, pendapat ini, pendapat itu. Jadi di sila keempat ini kita belajar menghargai pendapat orang lain dan menghargai atau menerima perbedaan. Nah, sebelum kita tadi pergi berwisata, sebelum berwisata kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, hal apa saja yang kita musyawarahkan? Tempat yang ingin kita kunjungi, di mana kita akan berwisata, tujuan kita untuk liburan kemana. Lalu yang kedua, makanan apa saja yang akan dibawa saat ketika kita berwisata. Yang ketiga, alat transportasi apa yang akan kita gunakan ke tempat wisata. Dan yang keempat, perlengkapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk berwisata. Jadi kalian dapat menyampaikan pendapat kalian itu kepada ayah dan ibu. Dan ingat, kalian harus menyampaikan pendapat kemudian dengan sikap yang santun. Dan jika ada perbedaan pendapat antara kalian dengan ayah atau kalian dengan ibu, kalian dengan adik, maka kalian harus menerimanya, karena itu adalah tujuan kita bermusyawarah atau diskusi untuk mencapai mufakat atau hasil yang sudah disetujui oleh setiap anggota yang ikut berdiskusi, dan kalian harus menerima dengan lapang dada. Lalu setelah kita belajar menyimak bacaan puisi, menulis puisi, kita belajar menjelaskan makna kata dalam puisi. Kalian dapat mencari makna kata itu yang belum kalian ketahui menggunakan kamus, atau kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian atau bunda. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalian baca dulu puisinya agar kalian tahu apa makna yang akan kalian tanyakan. Nah, misalkan di sini kan kita belajar di tempat wisata, pengalaman di tempat wisata. Pastinya sebuah tempat wisata itu biasanya memiliki lingkungan yang indah. Nah, keindahan dalam sebuah tempat wisata itu dapat kita tuliskan dalam sebuah puisi. Di buku petik kalian di halaman 99 ya, ada contoh puisi tentang keindahan tempat wisata. Misalkan keindahan pesisir pantai karya Feby. Nah, coba kalian baca di rumah. Kalian baca di rumah dengan menggunakan lafal atau artikulasi, intonasi dan ekspresi yang tepat. Di situ kalian pasti tahu setelah kalian membaca puisi ada kata yang tidak kalian ketahui, misalkan sepoi-sepoi. Nah, seperti itu contohnya. Di pembelajaran ketiga kita belajar menulis puisi lagi. Sebelumnya kita sudah belajar langkah-langkahnya menulis puisi. Lalu ada lagi yang harus diperhatikan ketika kita menulis puisi. Yang pertama, pastikan kalian tahu tema apa yang akan kalian tulis pada puisi tersebut. Dan yang kedua, menuliskan kata-kata yang indah. Namanya puisi ya. Puisi itu adalah kata-kata yang indah. Kalian tuliskan kata-kata indah yang sesuai dengan tema kalian. Dan yang ketiga, setelah itu kalian susun kata-kata itu ke dalam beberapa baris puisi.
Tadi di pembelajaran 1 kita sudah belajar menyelesaikan masalah panjang bunda pada soal cerita. Di pembelajaran kita hanya mengulangnya saja. Kalian tetap bunda ingatkan bahwa kalian harus ingat satuan panjangnya 1 meter itu sama dengan 100 cm. Masih ingat ya? Jadi kalian bacalah dulu soalnya dengan teliti, lalu kalian samakan satuan panjangnya apabila tidak sama. Nah, setelah itu baru kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Tadi kita sudah belajar bahan dan alat untuk membuat kerajinan dari bahan buatan yang dibuat oleh manusia. Sekarang kita mengidentifikasi kolase ya. Jadi kita harus tahu kolase dari bahan bekas. Nah, salah satu cara menggunakan bahan buatan tadi membuat kerajinan ya. Tadi kan kita membuat kerajinan dengan bahan buatan. Nah, bahan buatan tadi apa? Bahan yang dibuat oleh manusia. Kita membuat kerajinan apa contohnya? Nah, ini dari bahan bekas. Nah, misalkan tadi ada bahannya, ada botol plastik, ada plastisin, ada kain perca. Nah, salah satunya yaitu kita membuat karya melalui teknik kolase. Kolase itu apa? Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Nah, di situ ada contoh ya, di sampingnya ada gambar contoh kolase dari kertas. Jadi, kita sudah membuat kelopaknya. Di situ ada bunga ya. Nah, jadi kertasnya kita sudah menguntingnya sesuai dengan kelopak ya, kita sudah membentuknya tangkainya, lalu kita tinggal menempelkannya saja. Nah, bahannya yang digunakan apa untuk membuat kolase? Yaitu kertas atau plastik. Jadi kalian dapat menggunakan kertas bekas ya, seperti kertas koran atau majalah bekas. Nah, setelah kalian menyimak materi dari Bunda hari ini, jangan lupa tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan Bu Petik 2E di halaman 114 sampai 115. Dikerjakan nomor 1 dan 2 saja. Ya, ingat hanya nomor 1 dan 2 saja. Tulis yang rapi di buku paket kalian dan jangan lupa dikirim ke Google Classroom Bunda. Ingat anak-anak, kalian sudah kelas 2, jadi kalian harus bertanggung jawab ya, harus belajar bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas, yaitu kalian sebagai siswa harus mengumpulkan tugas kepada Bunda Yuni. Jadi jangan lupa dikirim tugasnya ke Google Classroom Bunda agar Bunda tahu apakah kalian sudah paham materi hari ini tentang sila keempat Pancasila. Terima kasih sudah menyimak materi Bunda hari ini dan jangan lupa dibelajar lagi anak-anak. Tetap semangat menyimak video Bunda dan jangan bosan ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas hari ini, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap patuhi pesan ibu ya. Selalu kemanapun pakai masker, mencuci tangan di air mengalir selama 20 detik dan kita harus menjaga jarak. Kurangi main-main ya di luar karena sekarang cuaca sudah tidak baik karena hujan terus. Jadi agar kalian tidak sakit, lebih baik kalian bermain di dalam rumah saja. Bunda akhiri, apabila Bunda ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.